Selanjutnya materi tentang apa turunan dari konstanta. Konstanta anggap aja secara bahasa kita angka lah ya. Jadi turunan dari angka atau bilangan ya. Contohnya di sini teorema konstanta fungsi rule. Jadi aturan fungsi konstanta jika fx adalah konstanta di mana k adalah sebuah konstanta, maka untuk setiap turunan dari fungsi fx tersebut adalah 0. Nah, ini ada dxk sama dengan 0. Contoh, turunan dari misalnya dx dari 5 ya berarti 0. dx dari sejuta adalah 0. Pokoknya semuanya yang turunan dari angka 0. Cara penulisan yang lain dong. Kayak misalnya fx sama dengan 500. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Dengan 0 dan selanjutnya. Materi yang kedua adalah turunan dari x adalah 1. Jadi di sini aturan fungsi identitas di mana fx sama dengan x maka f aksen x sama dengan 1. Kayak perlu sebelum dilanjutkan di sini perlu dipahami bahwa variabelnya x dan di sini fungsi identitas dari variabelnya juga x. Artinya kalau misalnya fx dari x maka f aksennya atau turunannya adalah 1. Tetapi ada pengecualian. Perhatikan yang diturunkan ya, misalnya fy, artinya turunan terhadap y di sini. Fy sama dengan x misalnya, belum. Di sini misalkan turunannya fungsinya variabelnya y, ada y-nya lah ya. Nah, tapi ditulisnya di sini variabelnya yang kelihatan variabelnya x, maka cari turunannya adalah kalau bentuk fungsi yang seperti ini, x itu dianggapnya bukan variabel karena variabelnya di sini siapa? Y. Selain y itu bukan variabel. Artinya x adalah konstanta. Berarti turunan dari fungsi fy sama dengan x adalah 0. Kayak seperti itu. Jadi jangan galau. Nah, misalnya ini y 2y misalnya ya. Ya ini 0 guys. Oke, seperti itu. Lanjut. Ini yang tadi ya. Oke. Di sini turunan pangkat. Nah, ini yang diingat dari apa namanya? Dari sebuah turunan itu pasti pangkatnya berkurang, Pak. Itu di sini. Nah, aturan pangkatnya, jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka turunannya adalah n-nya atau pangkatnya ke depan dikali x, pangkatnya dikurangi 1. Contoh, misalkan dx saja ya tulisannya, dx dari x pangkat 5. Berarti biar gampang, caranya gini aja, x-nya kita tulis dulu, pangkatnya tulis. Jadi si fungsi awalnya kita tulis dulu saja guys. Pangkatnya taruh ke depan. Oke, saya pakai warna yang berbeda. Nih gratis, tidak usah beli spidol. Nah, si 5-nya taruh depan jadi 5. Lalu di sini dikurangi 1 pangkatnya sehingga didapat sama dengan 5x pangkat 5 dikurangi 1, 4. Cukup sederhana dan mudah. Dx, contoh lagi, kalau x pangkat 1001 ya kan ada 1001 kisah terinspirasi dari situ. Tulis saja dulu x pangkat 1001. Nah, lalu turunannya berarti 1001 ini taruh depan. Nah, kayak sebagai pengali ya atau koefisien ya. Lalu pangkatnya dikurangi 1 sehingga di sini sama dengan 1001x pangkat 100. Oke. Cukup mudah. Lalu yang selanjutnya adalah konstanta multiple rule atau aturan perkalian dengan konstanta. Jika K adalah sebuah konstanta dan F ada sebuah fungsi yang dapat diturunkan, maka Kfx, wah ini kayak nama ini.
apa namanya, pesawat yang sedang dikembangkan Indonesia dengan sana ya. KF aksen X ya, adalah K dikali Fx. Maka turunan dari KFX, turunan dari koefisien yang konstanta yang dikalikan dengan fungsi Fx sama dengan K-nya nggak usah diturunkan, yang diturunkan adalah Fx-nya saja. In words, a constant multiplier K can be passed across the operator dx. Jadi bisa can be passed across ya gitu ya. Nah, seperti ini. Contoh, misalkan ada cari turunan dari 5x pangkat 6. Wah, ini kita bisa mengerjakannya, 5-nya nggak usah diturunin. Menjadi 5 dikali dx x pangkat 6 ya. Ini hasilnya 5 dikali 6x pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 5 kali 6 X pangkat 5 atau 30X pangkat 5. Seperti itu, cukup mudah. Oke, satu lagi. Misalkan DX dari 9X pangkat berapa? Misalnya 45. Biar banyak. Oke, berarti ini 9-nya nggak usah diturunkan, taruh depan saja lalu dikalikan dari hasil dari turunan X yang belum ditulis ya, yang belum dihitung, X pangkat 45. Merdeka Indonesia. Artinya 9 dikali, berarti di sini 45 dikali X pangkat 45. Wah, ini cukup lumayan ya. 45 dikurangi 1 ya di sini pangkatnya. 9 kali 45 berapa? Berarti 405. Benar nggak? 405 ya. Oke, kalau ada salah-salah tolong dikoreksi ya. Dikalikan dengan X pangkat 45 kurangi 1 menjadi 44. Oke, jadi hasilnya adalah 405X pangkat 44. Oke, cukup mudah. Jadi turunan itu mudah. Cuma ya turunan ya mudah-mudah. Oke, satu lagi. Di sini ada jika F dan G fungsi yang dapat diturunkan, maka ada dua fungsi yang ditambahkan lalu diturunkan. Itu kita bisa ngerjainnya itu di masing-masing aja. F-nya dulu diturunin ditambah, G-nya diturunin. Saya bandingkan dengan yang dikurangi ya biar sekalian. Di sini misalnya penulisannya dfx/gx, dx fx/gx, dx dari fx ditambah gx sama dengan turunan dari fx ditambah turunan dari gx. Begitupun fungsi yang dikurangi. Kalau misalnya turunan atau dx fx dikurangi gx bisa dikerjakan dengan turunan dari fx dikurangi turunan dari gx. Ini sama kayak contoh soalnya disatukan saja. Misalkan di sini contoh kayak yang ini dulu lah. Dx misalnya 5x ditambah 2x kuadrat. Jangan kasih 5 lah. Langsung aja x-xan biar cepat ngitungnya. Pak, emang Bapak nggak bisa cepatnya? Ya sama-sama belajar guys. Oke, berarti nih turunan dx dari x ditambah turunan dx dari x kuadrat. Nah, di sini 1 ditambah 2x. Nah, udah nggak ada pangkat ya. Seperti itu. Kalau yang negatifnya gimana? Sama, misalnya x dikurangi x pangkat 3 biar sedikit agak beda. Berarti turunan dari x dikurangi turunan dari x pangkat 3. X pangkat 3. Oke. Berarti di sini 1 dikurangi 3x pangkat 2. Mudah. Ya, memang mudah. Nah, sekarang contoh yang digabungkan misalnya dx sama dengan x ditambah x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Berarti kita bisa pisahkan ini masing-masing cara pengerjaannya. Dx dari x ditambah, jangan lupa ini ditambah ya. Oke.
lalu dikurangi selanjutnya nanti dx x kuadrat dikurangi dx dari x pangkat 3. Berarti di sini turun dari x 1 ditambah turun dari x kuadrat itu 2x dikurangi turun dari x pangkat 3 berarti 3x pangkat 2. Oh, gampang ya. Oke, gampang. Apa itu lagi gambar apa? Bikin gambar kotak. Oke, ini gampang ya. Jadi cukup mudah perkaliannya. Nanti nah, yang selanjutnya di sini adalah perkalian dan selanjutnya pembagian. Kita lanjutkan yang materinya. Yang tadi kita sudah membahas tentang perkalian, sekarang kita membahas tentang pembagiannya. Tadi maksudnya penjumlahan sama pengurangan ya. Sekarang kita lanjutkan perkalian dan pembagian maksudnya. Nah, sedikit ada trik untuk menghafalnya. Kalau misalnya waktu SMA sudah sih syukur ya. Kalau misalnya belum ya patut bersyukur, sekarang belajar. Yang penting syukur lah pokoknya. Nah, di sini tentang perkalian ya. Yang pertama, jika f dan g dapat fungsi yang dapat diturunkan, maka jika ada fungsi yang isinya perkalian diturunkan terhadap x, maka cara pengerjaannya adalah fx gx ditambah gx, saya ulangi ya, fx g aksen x dan gx fx. Atau saya kurang suka bentuk ini, saya membuat bentuk sendiri saja. F kali G aksen X itu yang kanan ditulis dulu. F aksen X dikali GX, lalu ditambahkan Fx dikali G aksen X. Memang boleh ya, kan bentuknya sama-sama positif ya. Ini ada dua suku ya, jadi sukunya ada dua, saya tukar aja nggak masalah ya. Atau dalam penulisan dx-nya, jadi dx fx dikali gx sama dengan fx dx gx ditambah gx dx fx. Ya intinya turunan fx dikali gx ditambah gx dikali turunan gx, sudah gitu aja. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan dx dari kalau kita lihat di buku sebentar, ini penjumlahan. Nah, ini ada perkalian nih ya, nomor 23x x kuadrat plus 1 x dikali x kuadrat plus 1 sama dengan, berarti kita bisa pisahkan. Nah, misal jawab, misal fx adalah x dan gx adalah yang ini, x kuadrat plus 1. Oke, kalau misalnya saya langsung pisahkan saja, berarti f aksen x-nya sama dengan turun dari x berapa? 1. Lalu g aksen x-nya berapa? Turunan dari ini, x kuadrat turunannya 2x plus 1 turunannya 0. Jadi f aksennya 1, g aksennya 2x, fx-nya x, gx-nya yaitu x kuadrat plus 1. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu f kali g aksen x, berarti yang ini aja ya, f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, kalau sudah kayak gini bentuknya, kita tinggal menuliskan yang di atas saja. F aksen berarti 1 dikali gx, gx-nya siapa? X kuadrat plus 1. Lalu ditambah fx-nya siapa? Oh, x. G aksennya berapa? G aksen x-nya itu 2x. Kita sederhanakan, berarti x kuadrat plus 1
Lalu ini bisa langsung ya kita buka, nggak usah pakai kurung. X dikali 2x berarti 2x kuadrat. Ini ada yang sama, saya simpulkan di bawah. Berarti x kuadrat ditambah 2x kuadrat menjadi 3x kuadrat plus 1. Oke. Dari sini sebenarnya kita dapat mengambil kesimpulan ya. Ini contoh sederhananya ini, masih ada contoh yang lain banyak, nanti bisa dibaca. Yang ada perkalian seperti ini. Misalkan x plus 1 x plus x kuadrat lah biar beda, pangkat 2. Nah ini kan bisa ditulis jadi x plus x kuadrat dikali x plus x kuadrat. Ini definisi dari kuadrat, yaitu ini ada 2 ya jadinya. Kuadrat itu perkalian berulang. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Nah di sini pangkat 2 artinya yang dipangkatkan itu ada 2. Oke, dan selanjutnya kalau begitu ini masih bisa dikerjakan cukup mudah ya. Ini misalnya fx, yang kedua kita misalkan gx. Nanti hasilnya ada. Yang timbul menjadi masalah ketika x di x plus x aksen ini misalnya pangkat 3. Kalau misalnya x plus x kuadrat pangkat 3 sih masih mungkin ya. Kalau pangkat 15, atau lebih ekstrim lagi, x plus x kuadrat pangkat 99. Asmaul husna. Ini gimana? Ya udah Pak, kalau ada soal kayak gitu kita lewat aja. Jangan. Don't go anywhere, tetap di sini aja, kerjakan. Nah, tapi caranya, benar. Nanti kita akan bahas apakah menggunakan cara perkalian atau cara yang lain, atau caranya bertanya kepada kawan gitu ya. Kita bisa ngerjain, nanti ada caranya. Yang selanjutnya adalah turunan. Di sini diberikan dua fungsi fx dan gx yang dapat diturunkan dengan gx atau penyebut tidak sama dengan 0. Saya ulangi, penyebut tidak sama dengan 0 karena penyebutnya kalau sama dengan 0 ini fungsinya jadi bubar ya, atau tidak terdefinisi. Berarti kalau turunannya kita misalkan pembilangnya atau yang di atas sebagai fx dan penyebutnya kita anggap sebagai gx. Nah, berarti kalau seperti itu misalnya turunan dari fx per gx adalah rumusnya, kita tulisnya agak sedikit berbeda dengan ini. F aksen X, tapi sama ya, saya tukar-tukar aja perkaliannya. Yang GX, DX, FX. Di sini FX, DX, GX. Saya yang nulisnya FX, GX aja. Berarti FX, F aksen X kali GX dikurangi. Nah, ini ingat bahwa pembagian rumusnya dikurangi. Kalau perkalian rumusnya ditambah. Saya ulangi, perkalian ditambah, pembagian rumusnya dikurangi. F aksen X GX lalu Fx dikali G aksen X per GX-nya dikuadratkan. Oke, coba kita pahami secara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya bahwa rumusnya F aksen X GX dan fx gx ini rumusnya sama dengan rumus perkalian. Oke, ramah. Cuma kalau perkalian penjumlahan, kalau pembagian itu dikurangi. Makanya saya memilih bentuk yang seperti ini. Jadi bentuknya ya udah tulis aja fx gx. Lalu fx gx. Kalau misalnya ini perkalian fx kali gx, berarti turunannya f aksen dulu yang diturunin, lalu di sini gx yang diturunin. Kalau perkalian berarti rumusnya ditambah. Kalau misalnya pembagian, ini aksen ya, aksen. Berarti
Ya, rumusnya sama, fx gx. fx gx. Nah, f aksen gx, fg aksen x. Kalau pembagian rumusnya dikurangi per. Ya, yang bawahnya kan tinggal ditulis ulang aja, pangkat 2. Udah selesai. Gampang guys, jadi nggak usah diapalin, tulis aja fx gx, fs gx. Ya udah gitu aja. Yang pertama f-nya diturunin, yang kedua gx-nya diturunin. Udah. Kalau perkalian ditambah, pembagian dikurang. Selesai. Nah, gitu tinggal dikerjakan. Pak, mudah-mudah tapi belum ada contoh soalnya. Oke, kita cari contoh soalnya guys. Ya, sini. Wah, ini nomor berapa nih? Perkalian sudah nih pembagian. Oke, di sini 38. Ganjil 39. Misalkan contoh nyari dx, saya penulisannya langsung aja gini. 2x kuadrat min 1 3x per 3x plus 5 ya. Plus 5. Oke, tanda tanya. Misal kalau yang pembilang yang si fx-nya aja ya, yaitu pembilangnya berarti 2x kuadrat min 1, lalu gx-nya penyebutnya yaitu 3x plus 5. Lalu kita cari turunannya biar cepet aja seperti contoh tadi. Turunannya dari fx berarti 2x kuadrat berarti 2 kali 2 4. X pangkat 1 nggak usah ditulis, turun dari min 1 0. G aksen X-nya sama dengan turunan dari 3x kuadrat, turun dari 3x, X-nya 1 kali 3 3, turun dari positif 5 0. Ya udah. Oke, kita langsung tulis rumusnya saja. Sehingga dx dari fungsi ini fx per gx ya. Nah, langsung rumusnya aja. F aksen X, Gx dikurangi Fx Gx per Gx kuadrat. Ya. Oke. Berarti F aksen X siapa ini? 4X. Dikali dengan Gx, siapa Gx? 3X plus 5. 3X plus 5. Karena ini pembagian berarti dikurangi rumusnya. Lalu mana ini? Fx 2x kuadrat min 1. Oke, saya kurung lah, panjang. Lalu G aksen X-nya, aksen X ya di sini. Ya adalah 3 per Gx-nya di sini 3x plus 5 pangkat 2. Ya udah, kita sederhanakan aja. Berarti di sini 4x kali 3x menjadi 12x kuadrat. 4x ditambah 5 menjadi 4x dikali positif 5 menjadi 20x. Lalu di sini saya negatif, saya kurung saja. 2x kuadrat dikali 3 menjadi 6x kuadrat. Min 1 kali 3 menjadi min 3. Oke, per 3x plus 5 pangkat 2. Oke, nanti tinggal disederhanakan. Saya sederhanakan dulu ya, sedikit saja. Berarti saya buka kurung ya. 12x kuadrat plus 20x min 6x kuadrat, min 6x kuadrat, min kali min positif jadi 3. Positif 3 per 3x plus 5 pangkat 2. Di sini yang pangkat 2 ini dengan ini ya. Oke, menjadi 12x kuadrat dikurangi 6x kuadrat menjadi 6x kuadrat. Oke, plus 20x plus 3 per 3x plus 5 kuadrat. Oke, cukup sekian. Nah, ini salah satu contoh soal dari pembagian ya. Yang selanjutnya di sini ada materi tentang kalau
pangkatnya negatif, bisa nggak? Tentu saja bisa. Oke, di sini ada contohnya seperti ini. Konsep dasarnya sama seperti aturan pangkat pada turunan x pangkat n misalnya ya. Nah, berarti x pangkat n ini n-nya ke depan, nah, jadi n kali, lalu pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini prosesnya sama seperti ini. Cuma ini pangkatnya negatif. Jadi dx x pangkat min n ini berarti menjadi min n-nya ke depan. Min n dikali x pangkat min n dikurangi 1. Oke. Sudah? Kita ada contoh, misalnya contoh dx dari x pangkat min 6. Oke. Sama dengan berapa? Berarti x pangkat min 6 kita tulis dulu, min 6-nya taruh di depan, oke. Lalu pangkatnya dikurangi 1 sehingga min 6x pangkat min 7. Pak, kok tambah besar? Jangan salah, negatifnya tambah besar, artinya tambah kecil, guys. Oke, gitu ya. Oke, kalau misalnya kayak gini, dx dari... Wah, jangan deh, nanti ketahuan. Jadi bentuk lain dari pangkat negatif itu seperti apa? Oke. Untuk pertemuan kali ini, sampai sini dulu. Masih ada yang lain, di sini masih ada perkalian sinus dan aturan pangkat. Oke, aturan rantai dan sebagainya. Nanti dilanjutkan lagi. Oke. Sekian, semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.